Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimat, ummahat, sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di majelis yang semoga kita istiqomah di dalamnya. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah menjadi maklum di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, mudah sekali kita terjelembab atau mudah sekali kita tergelincir dalam kesalahan-kesalahan dan dalam dosa-dosa, yang kemudian dengan dosa-dosa itu mudah akhirnya kemudian bisa menghitamkan dan menggelapkan hati kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan membuat satu bekas hitam di hatinya, sampai kemudian hamba tersebut beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehingga hatinya kembali menjadi syuqila qalbuhu, kembali menjadi bercahaya. Kemudian ketika seorang itu terus-menerus hidupnya dipenuhi dengan dosa, maka hatinya akan menjadi gelap dan kemudian akan menjadikan dia ini buta hati. Kalau sudah buta hati, dia tidak lagi mampu untuk menerima kebenaran, tidak lagi mampu untuk kemudian dia mudah menerima nasihat, menerima kebaikan dari orang lain. Nah, inilah yang kemudian harus kita waspadai bersama, bahwa mudahnya kita ini untuk melakukan dosa ini menjadikan kita harus memiliki satu sikap. Kita ini hidup di satu zaman di mana perbuatan dosa dan perbuatan maksiat tidak hanya menimpa orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri kadang-kadang melakukan dosa yang mana dosa itu kadang-kadang tidak kita sengaja. Kita tidak tahu bahwa itu dosa, ternyata dosa. Lah itu bermasalah. Makanya ketika para ulama itu membahas tentang dosa, para ulama mengatakan kewajiban seorang mukmin terhadap dosa itu 3. Yang pertama adalah mengenalinya terlebih dahulu. Kita harus kenalan dulu sama dosa. Bagaimana kita tahu kalau itu dosa? Ya, kalau kita ini tidak pernah mengenalinya, maka kita harus mengetahui bahwa takwa itu tidak hanya mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Maka ketika seseorang itu sibuk mengerjakan perintah, tapi ternyata dia ini tidak meninggalkan larangan Allah, ya sama saja. Pahalanya banyak tapi dosanya juga banyak. Maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama kali ketika kita ini menginginkan kita ini terhindar dari yang namanya dosa, maka yang pertama kewajiban kita terhadap dosa adalah mengenalinya. Kemudian yang kedua adalah membencinya. Setelah kita tahu bahwa itu adalah dosa, maka tugas selanjutnya adalah membencinya. Setelah kita tahu bahwa dosa itu memang harus dibenci. Kenapa harus dibenci? Karena dosa itu selalu memberikan madharat. Dosa itu selalu memberikan mara bahaya. Sebutkan satu larangan dari syariat ini, saya akan sebutkan madharatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena hakikatnya syariat ini mengatur maslahat dan madharat, kebaikan dan keburukan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu,
karena memang ada kebaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu karena memang ada keburukannya. Misalnya Allah memerintahkan menikah karena di dalam pernikahan itu menyambung nasab, menjaga anak keturunan. Allah melarang zina karena zina itu merusak nasab. Begitu juga ketika Allah mengharamkan khamr karena khamr itu merusak otak, merusak akal. Dan di waktu yang sama Allah memerintahkan kita untuk belajar, untuk bertafakuh fiddin, untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena mempelajari ilmu itu menjaga akal. Demikian seterusnya, hadirin dimuliakan Allah. Harta pun juga demikian. Kenapa dalam Islam mencuri itu hukumannya potong tangan? Karena bisa merusak harta orang lain. Begitu juga di dalam Islam pun ada yang namanya kita diminta untuk menjaga harta kita dengan baik. Menjaga harta kita tidak boleh pamer, tidak boleh kemudian flexing, tidak boleh terus kemudian akhirnya kita menghambur-hamburkan uang, menghindari tabdzir. Itu semuanya untuk menjaga harta. Jadi kita itu membenci sesuatu karena kita yakin di dalamnya ada madharat. Dosa itu pasti mengandung madharat, makanya kita harus membencinya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah meninggalkannya. Ya, setelah kita tahu, kita benci, kita tinggalkan. Karena di dalam dosa itu akan banyak sekali hal-hal yang membahayakan diri kita di dunia dan akhirat. Makanya di tengah hiruk pikuk akhir zaman ini kita harus betul-betul berhati-hati dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemarin hari kajian Amazing Muharram kemarin itu, hari Senin ya. Hari Senin kita contohkan ya, betapa kita sekarang ini mudah sekali untuk gampang melakukan dosa. Kita buka rumah bisa kena dosa, kita buka gadget bisa kena dosa, kita dengarkan sesuatu bisa kena dosa. Kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah itu banyak sekali dosa. Bagi di akhir zaman ini, kita buka YouTube, ketik di kolom searching tausiah Ustadz Abdus Somad, klik, keluar tausiahnya. Tapi ketika kita klik, ternyata iklan dulu 15 detik, perempuan joget-joget ya. Masya Allah, mudah sekali kita ini mendengarkan dosa. Dengarkan radio, ternyata forumnya forum ghibah. Kemudian ketika kita ini terus berjalan, kadang-kadang di kanan kiri kita ada maksiat dan kita tidak mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita ini hari ini betul-betul dikelilingi dan dikepung dengan dosa yang berbagai macam ini, hadirin dimuliakan Allah. Maka sikap yang dibutuhkan seorang mukmin ketika dia tahu dan sadar betul bahwa di sekelilingnya itu banyak dosa dan kesalahan adalah sikap waro'. Sikap waro'. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan sebagaimana tingkatan dalamnya neraka itu tergantung dari kezaliman seseorang, sebagaimana Allah menempatkan penghuni neraka itu semakin dalam itu tergantung pada kezaliman seseorang, maka Allah pun akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu tergantung sikap waroknya terhadap dunia. Jadi ketika seorang itu bertambah warok, kemudian dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sikap warok dalam kehidupan kita. Al-warok itu dari kata waro'a. Waro'a itu artinya menjaga. Ya, menjaga. Secara bahasa artinya iffah, sama dengan iffah. Iffah itu artinya menjaga kesucian. Ada yang namanya afif di sini, atau afifah atau iffah. Itu orang yang berusaha menjaga kesucian. Warok itu artinya menjaga atau menahan diri secara bahasa. Ya, menahan diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan, itu warok secara bahasa. Ya. Secara istilah, warok itu kata para ulama adalah tajannubu ma yu'addu minasyubhat khasyatal wuqu' fil haram. Ya. Menjauhi segala sesuatu yang syubhat karena khawatir dia terjerumus kepada yang haram.
menjauhi segala sesuatu yang syubhat karena khawatir terjerumus pada yang haram atau yang dilarang. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazron mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sampai ia meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang karena khawatir terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Di orang-orang yang warok, ya, orang-orang yang senantiasa berhati-hati pada perkara-perkara yang ada di sekitarnya, ya, itu akan mencapai derajat muttaqin ketika dia meninggalkan sesuatu bahkan yang tidak terlarang karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini dimuliakan Allah, penting sekali kita memiliki sikap wara' ini di akhir zaman seperti sekarang ini. Ya, makanya para ulama kemudian membahas mengapa kita harus memiliki sikap wara'. Mengapa kita ini harus menjadi orang-orang yang wari'in, orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam segala hal. Para ulama memberikan beberapa alasan. Alasan yang pertama, para ulama mengatakan kenapa orang itu di tengah carut marutnya dunia hari ini, di tengah hiruk pikuknya akhir zaman seperti sekarang ini, dia harus memiliki sikap wara'. Alasan yang pertama, para ulama mengatakan karena wara' adalah syarat untuk menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di sisi Allah. Syarat agar menjadi hamba yang paling sempurna di sisi Allah, hamba yang paling dicintai Allah adalah sikap wara'. Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang masuk Islamnya agak telat, dalam tanda kutip. Abu Hurairah itu baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi usia Rasulullah sekitar 60 tahun, beliau baru masuk Islam. Ya. Nah, merasa kemudian Abu Hurairah ini terlambat masuk Islam, kemudian Rasulullah banyak memperhatikan Abu Hurairah. Walaupun sebenarnya Abu Hurairah itu orang yang sangat berhati-hati, karena merasa tertinggal daripada yang lainnya. Dia mengejar ketertinggalannya itu dengan ngikutin setiap majelisnya Rasulullah, diikuti. Kemana saja Rasulullah pergi diikuti. Sampai beberapa sahabat itu mengatakan Abu Hurairah itu seperti bayang-bayangnya Rasulullah. Kemana saja ada Rasulullah, ada Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah masuk Islam, kemudian suatu hari Rasulullah bersabda, memberi nasihat kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di sisi Allah. Takun a'badan nas, engkau akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Wara', hadirin. Berhati-hati, menahan diri, jaga jarak dulu pada hal-hal yang mungkin belum kita ketahui hukumnya, ya. Makanya Rasul kita SAW itu orang yang sangat wara', hadirin, orang yang sangat berhati-hati. Interaksi Rasulullah dengan cucu Rasulullah, siapa cucu Rasulullah, hadirin? Al-Hasan Al-Husain. Rasulullah itu tidak pernah menegur atau menghukum anak-anak kecil ketika anak-anak kecil itu ramai di masjid. Ini penting ya untuk kita terus akhirnya simpulkan kesimpulan hukumnya yang disebutkan para ulama. Rasulullah itu kalau ada anak kecil di masjid tidak pernah ditegur. Tidak pernah ditegur. Rasulullah pernah sholat imam, kemudian ketika sujud Al-Hasan dan Al-Husain naik ke punggungnya Rasulullah. Sampai akhirnya sujudnya Rasulullah lebih lama daripada biasanya. Para sahabat di belakang bertanya-tanya, ini kok sujudnya Rasulullah lama apa turun wahyu ini kepada Rasulullah. Kemudian selesai, Al-Hasan sama Al-Husain sudah turun dari punggungnya, Rasulullah kemudian duduk, selesai salam, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun, kok sujudmu begitu lama?
Kata Rasulullah SAW, tidak ada. Tadi Al Hasan dan Al Husain bermain di atas punggungku. Aku khawatir mengganggu kesenangannya. Ya, makanya aku sujud agak lama. Kemudian Rasulullah pernah khutbah di atas mimbar. Kemudian Husain menggunakan pakaian merah dan kuning, kemudian jalan-jalan di saf awal, ya, lalu lalang. Rasulullah tidak pernah menegurnya. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, menghasung kemudian para sahabat itu untuk mengajak anaknya ke masjid, ya, karena untuk mengenalkan mereka tentang tempat ibadahnya, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah ditegur. Tapi untuk urusan halal dan haram, ya, Rasulullah itu sangat tegas. Al Hasan itu radhiyallahu anhuma, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, pernah kemudian tidak, karena anak kecil ya, makan sebutir kurma dari kurma sedekah yang ada di rumahnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian dimakan. Ketika dimakan, Rasulullah SAW tahu bahwa itu kurma sedekah, bukan haknya Rasulullah dan Ahlul Bait. Maka Rasulullah SAW, ya, menegur Al Hasan, anak kecil itu, dengan kalimat, muntahkan wahai Hasan, muntahkan, ya, muntahkan segera wahai Hasan. Ya, dengan ketegasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, dua kasus yang berbeda. Yang satu rame di masjid, ya, yang satu makan kurma sedekah. Tapi lihat hadirin dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah yang satu ini agak lunak, yang satu ini keras? Ya, karena yang pertama hadirin dimuliakan Allah, memang seorang anak itu tidak akan diminta pertanggungjawaban ketika dia ini ramai di masjid. Ya. Kenapa? Karena anak kecil. Ya. Karena anak kecil. Ya. Makanya dalam beberapa nasihatnya Umar ibn Khattab itu disebutkan bahwa seorang ayah itu yang mengajak anaknya, seorang ibu yang mengajak anaknya ke masjid, maka ayah dan ibu itu fadilah amalnya bukan mencari saf awal, tapi apa? Menjaga dan memastikan anaknya tidak ramai di masjid. Ya. Nanti kalau pas tidak bawa anak, fadilahnya saf terdepan. Tapi ketika bawa anak, fadilahnya lain. Ya, keutamaan amalnya lain. Keutamaan amalnya memastikan bahwa si anak ini bisa berdampingan dengan orang tuanya sehingga yang lainnya khusyuk dalam sholat. Ya. Lah, tapi untuk perkara halal dan haram Rasulullah tegas, hadir. Ya. Karena makanan apapun yang kemudian dimasukkan ke dalam, ya, ke dalam mulutnya seorang anak itu, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Nah, ini bagian dari sikap waroknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan para ulama salaf ketika mengartikan apa itu makna takwa, banyak di antara mereka yang mengkaitkan takwa itu dengan warok. Ya, makanya Said Hawa dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu juga memasukkan satu bab takwa dan warok. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu pasti warok. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang imam Masjid Nabawi di masa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, suatu hari pernah didatangi oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Kemudian Amirul Mukminin bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai imam, wahai Ubay, kawanku, ya, menurutmu apa itu makna takwa? Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Umar Amirul Mukminin, pernahkah kau melewati suatu jalan? Jalan itu penuh dengan onak dan duri, dan kamu melewatinya di malam hari. Kamu sadar betul bahwa jalan itu banyak halangan, banyak binatang buas, banyak lubang dan lain sebagainya. Kamu pernah melewati jalan yang seperti itu? Pernah, aku pernah melewati jalan yang seperti itu. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, apa yang kamu lakukan berjalan di malam seperti itu sedangkan tidak ada cahaya yang menuntun untuk kamu berjalan di atasnya, gelap gulita? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tentu akan berhati-hati. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, takwa itu adalah berhati-hati. Takwa kalau boleh disingkat dalam satu kalimat atau satu kata, ya, takwa itu adalah hati-hati. Ya, hati-hati dalam hal apa? Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam merespon sesuatu, hati-hati dalam menjawab pertanyaan,
hati-hati dalam mendidik anak, hati-hati dalam berinteraksi dengan pasangan. Semuanya diperlukan kehati-hatian. Karena orang yang bertakwa itu pasti adalah orang yang sangat berhati-hati pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, inilah yang kemudian para ulama menjadikan mengapa kita ini harus bersikap warok. Jawaban pertamanya karena itu syarat menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah, syarat menjadi hamba Allah yang paling baik dan sempurna ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang tidak warok biasanya yang paling pertama terganggu adalah kekhusyuan ibadahnya. Orang itu kalau tidak warok biasanya yang paling terganggu pertama dia tidak khusyuk dalam ibadahnya. Misalnya dia salah ucap kepada orang, kemudian orang lain sakit hati. Yang nggak tenang yang sakit hati atau yang ngomong? Ya dua-duanya nggak tenang ya. Yang sakit hati tidak terima, tapi lebih semeleh orang yang sakit hati itu ya, karena tahu memang kelakuannya tidak benar. Orang itu seburuk-buruknya pasti di dalam hati nuraninya itu pasti akan lurus. Ketika seseorang itu kemudian menyakiti hati seseorang karena ketidakhati-hatiannya dalam berucap, maka hidupnya tidak tenang hati ya. Tidak tenang pula orang yang kemudian salah melakukan sesuatu, kemudian salah menjawab, kemudian salah mendidik, tidak tenang. Maka yang pertama kali yang akan kena efeknya adalah kekhusyuannya dalam ibadah. Para ulama itu mengatakan orang yang tidak bisa warok maka biasanya ibadahnya tidak bisa khusyuk. Makanya Rasul tadi mengatakan kepada Abu Hurairah apa? Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang warok, maka kamu pasti akan jadi orang yang paling sempurna ibadahmu, orang yang paling khusyuk ibadahmu, hamba di antara hamba Allah yang paling diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketenangannya, kekhusyuannya. Maka itulah alasan pertama mengapa kita ini harus bersikap warok hadirin. Karena warok itu menjadikan seseorang itu khusyuk ibadahnya, menjadikan seorang ibadahnya itu sempurna, menjadikan orang tadi menjadi hambanya Allah di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya yang lain. Kemudian alasan yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwa warok itu faktor ijabah doa. Warok adalah faktor ijabah doa ya. Orang-orang yang tidak warok itu mudah sekali didekati kemaksiatan hadirin. Mudah sekali terkena dosa dan kemaksiatan. Lebih daripada itu orang-orang yang tidak warok, terutama dalam urusan perut, mudah sekali kemudian memasukkan makanan yang haram ke dalam perut dan lambungnya. Maka kemudian para ulama mengatakan warok itu faktor yang cukup besar dalam membantu ijabahnya doa seseorang ya. Rasulullah itu kan pernah menyebutkan satu hadis, summa zakarar rajula yutiru safar ash'atha akbar yamuddu yadahu ila sama faqala ya rabbi fata'amuhu haram wa syarabuhu haram faghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah pernah cerita kepada para sahabat, dan ini bukan sembarang cerita. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, yutilu safar atau la yutilu, perjalanan yang sangat panjang, tawil, panjang, ash'atha akbar. Kemudian orang ini di tengah keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, keluar dari kotanya itu dalam keadaan ash'ath akbar. Ash'ath itu pakaiannya compang-camping, akbar itu berdebu, seperti orang yang tidak terurus. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan yamuddu yadahu ilas sama. Di tengah perjalanan dia mengangkat tangannya ke atas langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia memuji Allah dengan kalimat ya Rabbi, ya Allah, wahai pemeliharaku, wahai pengurusku. Disebutkan asma Allah ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian Rasulullah mengatakan famat'amuhu haram atau fat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Fasyarabuhu haram, famashrabuhu haram, minumannya haram, faghudiya bil haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lahu. Maka mana mungkin doanya itu ijabah, kata Rasulullah. Ini cerita bukan sembarang cerita. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa
ada orang itu yang bersafar. Safar itu kan faktor ijabah doa. Musafir itu doanya tidak ditolak oleh Allah, ya. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah kan. Yang pertama doanya orang yang safar, yang kedua doanya orang yang terdolimi, yang ketiga doanya orang yang doanya seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Itu ijabah betul itu. Maka ketika Rasulullah itu cerita, ada seorang yang melakukan satu safar, dia mengumpulkan satu faktor ijabah doa. Kemudian asy'atha akbar, pakaiannya compang-camping, keluar dalam keadaan kotor dan berdebu. Berarti dia ini dalam kondisi terzalimi, kata para ulama. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan orang ini terzalimi, madlum, orang-orang yang terzalimi itu ijabah doanya. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang terzalimi, karena antara dirinya dengan Allah itu tidak ada hijab, ya. Makanya hati-hati sama orang yang terzalimi. Jangan pernah dolim sama orang lain, karena apa? Doanya itu sangat mustajab, ya. Doanya sangat mustajab, ya. Dolim, dia tidak terima, dia ngangkat tangan berdoa kepada Allah, langsung hadirin. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Hati-hati sama doanya orang yang terzalimi. Nah, laki-laki yang sedang safar ini, musafir ini, 1 dia safar, 2 dia terzalimi. Cukup? Belum cukup. Dia mengangkat tangannya ke atas langit. Mengangkat tangan itu juga faktor ijabah doa. Kata Rasulullah apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemalu dan zat yang maha dermawan. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya, idza rafa'a yadahu ila sama' fayaruddahu sifra. Allah malu ketika melihat ada seorang hamba mengangkat tangannya ke atas langit berdoa, kemudian Allah tidak membalas doanya. Jadi ada hadis yang berkata demikian. Rasulullah pernah jelaskan, kalau doa itu angkatlah tangan seperti orang yang mengemis, karena sesungguhnya ketika mengangkat tangan itu Allah melihatnya dan Allah pantang menolak doa orang-orang yang sudah mengangkat tangan. Orang ini safar, terzalimi, ngangkat tangan. Sudah 3 faktor ijabah doa terkumpul dalam dirinya. Tidak hanya itu, yang terakhir kata para ulama, dia sebelum memulai doa dia mengucapkan atau dia menyebut Asmaul Husna, ya Robbi, ya Robbi. Salah satu faktor ijabah doa kan, adab kita dalam berdoa apa? Memuji Allah terlebih dahulu. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu ayat pertama sampai ayat kelimanya isinya bukan doa, doa itu baru ada di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat 1 sampai ke-5 isinya pujian semua. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, ya, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami bergantung memohon pertolongan. Setelah selesai memuji Allah dan Rasul, memuji Allah Subhanahu wa taala di 5 ayat, baru ayat ke-6-nya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah 1 sampai 6, beliau rahimahullah mengatakan, di dalam ayat surat Al-Fatihah ini Allah sebenarnya sedang mentarbiyah hamba-hambanya, sedang ngajari hamba-hambanya adab dalam berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang paling senang dipuji oleh hambanya. Makanya para ulama menyimpulkan memuji Allah sebelum berdoa itu faktor ijabah doa. Coba, musafir ini safar, terdolimi, ngangkat tangan ketika berdoa, menyebutkan Asmaul Husna Allah. Tapi kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Famat'amuhu haram, tapi makanannya sembarangan. Dia tidak berhati-hati sama makanan. Famashrobuhu haram, minumannya tidak berhati-hati. Pakaiannya tidak berhati-hati, pakaiannya haram. Faghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doanya ijabah. Jadi 4 faktor doa sudah dikumpulkan dalam dirinya, tapi hanya gara-gara dia tidak memiliki sikap warok dalam soal perut dan makanan, menghilangkan faktor ijabah doa.
Ya, kemudian akhirnya para ulama menyimpulkan orang-orang itu mengapa harus punya sifat warok? Kenapa kita ini harus punya sikap warok? Karena sikap warok adalah faktor utama ijabahnya doa-doa kita. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sikap warok? Alasan yang ketiga adalah karena sikap warok itu bagian pokok dalam agama ini. Ya. Termasuk inti pokok dalam agama ini itu bersikap warok. Kemarin Senin sudah sempat kita singgung sedikit, ya. Jadi inti kehidupannya seorang mukmin itu 3 kata para ulama. Yang pertama adalah ikhlas, menata niat dalam setiap aktivitas. Yang kedua adalah beramal sesuai tuntunan, dan yang ketiga adalah bersikap warok atau berhati-hati dalam kehidupan. Ketika seseorang sudah mengumpulkan 3 ini, pasti hidupnya ini akan lancar. Pasti dia akan menjadi hamba Allah yang akan dicintai Allah. Karena dengan niatnya yang lurus untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dia akan menjadi hamba yang semua amalannya diterima oleh Allah. Ditambah lagi dia mendasari setiap amalannya itu dengan ilmu, kan, sesuai dengan tuntunan. Perlunya kita ini menimba ilmu. Ditambah lagi dia berhati-hati pada perkara-perkara yang ada di sekitarnya, ya, sehingga dia akan terbebas dan terhindar dari yang namanya dosa, terhindar dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, ya. Jadi 3 ini penting hadirin, ya, ikhlas, tata niat dalam setiap aktivitas. Jadi niat itu tidak hanya dibutuhkan ketika sholat saja, Bu. Niat tidak hanya dibutuhkan ketika kita puasa, nawaitu shoma godin, tidak hanya itu. Niat tidak hanya dibutuhkan ketika kita sedekah. Saya sedekahkan niat untuk orang tua atau untuk keluarga saya. Bukan hanya itu. Niat itu dibutuhkan di setiap aktivitas kita. Setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kita butuh niat. Kenapa butuh niat? Karena niatlah yang akhirnya membedakan mana yang ibadah dan mana yang ada. Mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Niat itu yang kemudian membedakan mana yang amalan wajib dan mana yang amalan sunnah, ya. Sama-sama mandi, bersihkan badan. Orang yang niatnya untuk mengangkat hadas besar, mandi janabah, dengan orang yang niatnya agar badannya harum, beda hadirin. Nilainya kan beda. Sama-sama cuci tangan, kemudian cuci muka, cuci kepala, kemudian cuci kaki. Kalau niatnya agar terhindar dari COVID, berbeda dengan ketika orang itu kemudian mencuci semua anggota wajib wudhu itu dengan niatnya wudhu mengangkat hadas kecil, ya. Maka sama ketika kita ini beraktivitas, aktivitas kita itu butuh niat hadirin. Butuh kita ini tata keikhlasan agar apa? Agar jadi pahala. Makanya para ulama itu mengatakan setiap aktivitasnya seorang mukmin itu akan bernilai ibadah di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, niatnya benar, ya. Niatnya untuk ibadah, ya. Jadi kalau ibu-ibu bekerjanya untuk ibadah, ya, nanti nilainya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita jalan-jalannya untuk refreshing itu bisa jadi ibadah. Kalau kita niatkan apa? Niatkan menghibur hati kita, menghibur pikiran sejenak agar nanti lebih semangat dalam beramal sholih. Jadi ibadah hadirin. Bercanda itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan tadi. Niatnya itu apa? Niatnya untuk agar nanti kita lebih fresh setelah kita bercanda dengan kawan kita. Karena hati kita ini memang butuh refreshing hadirin. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu apa? Rawihul qulub fa innaha idza ukrihat umiyat. Istirahatkan hatimu sejenak. Pikniko kata sahabat Ali. Refreshing, healing dulu, healing katanya. Ya. Karena apa? Hati itu kalau dipaksa akan buta. Jadi hatta ketika kita ini refreshing, piknik, healing itu bisa bernilai ibadah. Kalau kita niatkan apa? Berhenti sejenak, istirahat sejenak agar fresh pikiran dan hati kita, raga kita, kemudian besok biar bisa beramal soleh lebih maksimal. Tata niat. Kalau sudah tata niat, syarat yang keduanya adalah sertakan Allah di awal dan di akhir aktivitas. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semua aktivitas kita.
Makan bismillah, akhiri alhamdulillah. Ya. Kerja bismillah, akhiri alhamdulillah. Ini syarat kedua, sertakan Allah biar nanti dapat pahala aktivitas kita. Kemudian yang ketiga, perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Perhatikan adabnya. Berbicara itu kan ada adabnya, berpakaian ada adabnya, minum ada adabnya, cara minum yang sesuai sunnah. Semua adab itu kan telah disempurnakan oleh Rasulullah. Ya. Umirtu li utammima makarimal akhlak, gitu kan. Aku diutus itu untuk menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak. Ya, maka 24 jam kita itu sebenarnya ada adabnya semua. Duduk itu adabnya bagaimana, menyimak ilmu itu adabnya bagaimana. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara apa saja adabnya di majelis ilmu. Kemudian di naik kendaraan itu adabnya bagaimana. Perhatikan adab. Nah, kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka setiap aktivitas kita berubah menjadi ibadah. Berubah menjadi ibadah. Lah, itu inti agama yang pertama, menata niat, menata ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Ya. Nah, inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, agar setiap aktivitas kita itu sesuai dengan tuntunan. Kalau ibadah sesuai dengan tuntunan, kalau aktivitas biasa sesuai dengan akhlak Nabi atau adab Nabi, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah sikap waro. Ya, berhati-hati hadirin. Kita ini harus berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal. Tersebutlah nama Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik itu seorang ulama wafat tahun 179 Hijriah. Imamnya madhab Maliki. Madhab Maliki itu madhab fikih yang tersebar di Afrika Utara dan di Eropa. Makanya kalau jenengan jalan-jalan ke Eropa atau ke Afrika Utara, daerah Aljazair, Maroko itu ya, itu kalau sholat kok lihat ada orang Allahu Akbar tidak sedekap, tapi kadang-kadang di bawah perut, kadang-kadang tidak sedekap begini, jangan langsung disiahkan, Bu. Ya, wah ki wong siah ini berarti. Karena dalam mazhab Maliki itu sedekapnya boleh di bawah perut, bahkan tidak sedekap. Jadi ada mazhab di dunia ini, mazhab dalam mazhab fikih, mazhab Maliki. Imamnya namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu dulu imamnya kota Madinah. Ya. Makanya ketika Imam Malik bin Anas itu mengajar di Madinah, datanglah seseorang dari Irak. Ya, dia kenal Imam Malik dari lisan ke lisan. Dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada YouTube. Jadi ulama kalau terkenal, ulama kalau kemudian namanya dikenal oleh orang, belum tentu orang yang mengenalnya itu tahu yang mana orangnya. Ya, karena namanya saja yang kemudian dibicarakan orang. Berarti itu memang betul-betul faqih, betul-betul ilmunya luas. Kemudian akhirnya orang ini datang ke Madinah dengan niatan menanyakan beberapa pertanyaan. Ada sekitar 40 pertanyaan yang disiapkan. Karena memang tidak tahu jawabannya. Ulama setempat tidak tahu jawabannya, dia bawa 40 pertanyaan ke hadapan Imam Malik. Kemudian kita ketemu sama Imam Malik, memperkenalkan diri, saya datang jauh-jauh dari Irak, 1 bulan perjalanan. Ya. Saya kesini membawa 40 pertanyaan, wahai Imam. Bisakah kau menjawab 40 pertanyaan ini? Kemudian kata Imam Malik, tunggu dulu 3 hari ya. Saya akan coba menjawabnya 3 hari. 3 hari wajarlah 40 pertanyaan. Akhirnya ditunggu sama orang ini. Dia tinggal di Madinah beberapa hari. Kemudian hari ketiga dia datang lagi ke majelisnya Imam Malik. Kemudian dia menanyakan pertanyaan yang 40. Imam Malik, hadirin muliakan Allah, menjawab 3 atau 4 pertanyaannya. Kemudian 36 pertanyaannya dijawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Para ulama mengatakan bukan karena Imam Malik tidak tahu jawabannya, tapi karena Imam Malik itu memiliki sikap warok yang luar biasa, berhati-hati, khawatir nanti jawabannya ini tidak cocok sama orang yang ngamalkan, khawatir nanti kemudian orang ini tidak kuat untuk mengamalkan jawabannya tersebut, terus akhirnya ya itu justru akan menyebabkan satu kerugian untuk Imam Malik dan untuk orang ini. Seperti itu hadirin muliakan Allah, waroknya para ulama ketika itu. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, Imam Syafi'i itu sering diam ketika tahu jawaban satu pertanyaan. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan hatta a'lama annal khusra fil kalam au fis sukut.
Aku tetap akan diam sampai aku mengetahui kerugian untukku itu ketika aku berbicara atau ketika aku diam. Jadi yang dipikirkan itu bukan jawabannya benar, bukan. Yang dipikirkan lebih daripada itu. Kalau aku jawab, aku rugi enggak ini? Nanti jangan-jangan jawabanku itu terus akhirnya menjadikan aku sombong dengan jawabanku. Kalau aku diam, aku rugi enggak ini? Jangan-jangan kalau aku diam ternyata dia enggak tahu hukumnya terus dia bermaksiat. Jadi Imam Syafi'i akan tetap diam sampai dia tahu betul menimbang-nimbang kerugiannya di mana. Kerugiannya ketika berbicara atau kerugiannya ketika diam. Ya. Nah ini hari ini muliakan Allah. Jadi itulah 3 alasan yang kemudian disebutkan oleh para ulama mengapa kita ini harus bersikap waro'. Yang pertama karena syarat menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah karena ibadahnya itu adalah orang yang waro'. Kemudian kedua, waro' itu adalah faktor ijabah doa. Dan yang ketiga, karena waro' adalah bagian pokok dalam agama ini. Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, ya, tentang urusan waro' ini. Kata beliau, orang-orang yang beriman dalam urusan waro' ini terbagi menjadi 4 tingkatan, 4 level. Level yang pertama, nanti kita lihat kita ini di level berapa nih? Ya, semakin tinggi levelnya semakin pedes, Bu. Ya, maksudnya semakin sulit, ya, semakin sulit untuk digapai. Level pertama itu kata beliau rahimahullah namanya wara'ul udul. Wara'ul udul. Waroknya orang-orang yang adil. Wara'ul udul kalau dalam redaksinya itu wara'ul udul wa syahadah. Waroknya orang-orang yang adil yang boleh diterima persaksiannya dalam pengadilan. Jadi dulu dalam mahkamah Islamiyah kalau ada sidang satu kasus itu syaratnya seorang saksi itu apa? Dia harus adil. Adil itu apa? Tidak suka maksiat. Maka waroknya orang-orang yang adil yang diterima persaksiannya, ini level pertama, adalah orang-orang yang berhati-hati pada perkara-perkara haram. Dia tahu ini haram, dia kasih jaga jarak. Dia tahu ini tidak boleh, jaga jarak. Tidak dicoba sedikit pun atau tidak coba didekati. Ini waroknya orang yang adil. Level pertama ini, ya. Level pertama, ya. Karena persaksiannya orang fasik atau orang yang ahlul maksiat itu tidak diterima dalam pengadilan, hadirin. Ya, karena dia untuk menjaga dirinya dari maksiat saja tidak bisa, apalagi menjaga orang lain gitu. Ya. Makanya bahkan Imam Ahmad itu mengatakan standar orang yang diterima persaksiannya di pengadilan itu tidak cukup orang yang adil, tidak cukup orang yang soleh, yang taat sama Allah. Tapi juga dipersyaratkan apa? Orang tersebut senantiasa mengerjakan sholat witir. Orang yang tidak pernah sholat witir tidak diterima persaksiannya. Sampai sekeras itu para ulama. Ya, karena pengadilan itu kan majelis mulia. Majelis menentukan seseorang itu bebas dari hukuman atau dia terjerat hukuman. Lah ini kata Imam Al-Ghazali tingkatan pertama orang waro'. Orang yang berhati-hati pada hal-hal yang diharamkan Allah. Namanya apa? Wara'ul udul wa syahadah. Kemudian yang kedua adalah wara'us sholihin. Waroknya orang-orang soleh. Waroknya orang-orang soleh. Apa itu waroknya orang-orang soleh? Ya, yaitu orang-orang yang berhati-hati dalam urusan-urusan yang syubhat. Pada urusan-urusan yang syubhat, maka dia tinggalkan, jaga jarak, tidak mau deketi, tidak mau dia mendekat pada urusan-urusan syubhat. Apa itu urusan syubhat? Urusan yang tidak jelas hukumnya, itu urusan syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kata Rasulullah, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada perkara syubhat yang belum tahu hukumnya. Ya. Maka pada perkara-perkara syubhat seperti ini
ya orang-orang solih itu akan meninggalkan. Jadi orang-orang solih itu tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, yang syubhat-syubhat belum diketahui hukumnya, jaga jarak dia hadirin. Ada pedal rem dalam dirinya sehingga dia tidak mau mendekat kepada hal-hal yang sifatnya syubhat. Nah, kadang-kadang kita ini pada hal-hal yang belum tahu hukumnya, kemudian langsung saja, kan alhamdulillah malah belum tahu kan insya Allah dimaafkan. Nah ini namanya orang tidak warok begitu ya. Nanti kalau sudah tahu malah haram loh. Ayo kita makan dulu aja, mumpung belum tahu hukumnya. Nah ini hati-hati, orang yang seperti ini biasanya nyepelekan syariat hadirin ya, orang yang nyepelekan syariat. Nah makanya hari ini memuliakan Allah, yang kedua ini dia tidak hanya meninggalkan hal yang haram-haram, tapi juga dia meninggalkan hal yang syubhat-syubhat sampai dia ketahui hukumnya, sampai dia tanyakan kepada para ulama apa hukumnya. Maka kalau halal dia lanjutkan, kalau haram dia tangguhkan. Ya, ini yang kedua. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Ya. Ini warok level 2 hadirin. Lah kita ini di level 1 apa level 2? Atau di level 0 karena sering nyobain yang haram. Kemudian yang ketiga adalah wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin, waroknya orang-orang yang bertakwa. Waroknya orang yang bertakwa ini levelnya di atas waroknya orang-orang soleh hadirin. Dia tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, dia tidak hanya meninggalkan yang syubhat-syubhat, dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus kepada yang diharamkan. Bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena khawatir apa? Khawatir terjerumus kepada yang haram ya. Sahabat Umar Ibnu Khattab itu mengatakan, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ya. Ini perkataan diperselisihkan para ulama, perkataannya Umar atau perkataannya Ibnu Abbas. Mereka ini mengatakan, kami para sahabat meninggalkan 9 dari 10 perkara. Perkara itu halal karena kami takut jatuh kepada perbuatan haram. Jadi kalau ada 10 perkara yang halal, para sahabat itu meninggalkan 9 perkara. Yang dikerjakan cuma 1. Karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Ini waroknya orang-orang bertakwa ini. Ya, kemarin Senin saya ceritakan ya kisahnya Abu Hanifah. Saya ulang lagi, mungkin ada yang tidak hadir. Ya, Abu Hanifah itu pernah dapat curhatan dari jamaahnya. Ustadz, wahai imam, kambing saya lepas di kandang. Kambing saya lepas, saya cari pagi-pagi di kandang sudah lepas. Sampai hari ini belum ketemu. Ya. Kemudian setelah sekian hari ditanya lagi, sudah ketemu? Belum ketemu. Karena rasa dan sikap hati-hatinya Imam Abu Hanifah datang ke orang-orang yang jual kambing, ke penggembala kambing, orang-orang yang tahu ilmu kambing. Kemudian mereka ditanya sama Abu Hanifah, kambing itu ya umurnya maksimal berapa tahun ya? Kata Imam Abu Hanifah. Kata para pedagang kambing ini maksimal 7 tahun wahai imam. Sudah paling tua itu 7 tahun ya. Kemudian apa yang dilakukan Abu Hanifah? Selama 7 tahun Imam Abu Hanifah tidak makan daging kambing hadirin. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau dia beli daging kambing dari kambing yang hilang punya jamaahnya. Masya Allah. Padahal makan daging kambing halal enggak? Halal. Karena khawatir terjerumus pada yang haram, beliau tinggalkan. Masya Allah. Ini derajat ketiga ini hadirin, muttaqin ini. Ya. Imam Abu Hanifah itu pernah ya berteduh di bawah pohon karena hujan yang sangat deras. Padahal di samping pohon itu ada rumah yang ada kanopinya. Rumah orang ada kanopinya. Kemudian datang orang yang berteduh di tempat itu, kemudian manggil Imam Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, kemarilah. Ya. Di sini loh lebih aman. Hujan deras itu walaupun pohonnya rindang kan tetap aja bocor kan. Kesini lebih aman. Kata Imam Abu Hanifah, aku tidak mau.
Orang ini penasaran, kok tidak mau, wong di sini ini malah nggak kehujanan. Kemudian akhirnya orang ini bilang kepada Abu Hanifah, kenapa kamu nggak mau? Apa alasanmu wahai Abu Hanifah? Sesungguhnya orang yang punya rumah ini punya hutang kepadaku. Aku khawatir kalau aku berteduh di bawah kanopi rumahnya, aku mengambil manfaat dari hutangku. Dan manfaat adalah riba. Masya Allah. Sampai kepikiran begitu loh hadirin. Kalau kita kan nggak mikir, hutang ya hutang, urusan hutang. Minjem 100.000 asal saya nggak minta 150.000, aman gitu kan? Begitu kan? Ya. Lah ini sampai mikir mengambil manfaat dari kanopi rumahnya saat kondisi hujan, dipikirkan sama Abu Hanifah. Imam Ahmad itu pernah nyuruh muridnya untuk beli keju. Ya. Beli keju, ya. Keju itu makanan kesukaannya Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Keju itu kalau dulu, kalau sekarang banyak ya di Mekah Madinah, kadang-kadang dicampur sama roti itu loh, yang kotak-kotak kecil terus dipenyet terus dimakan. Ya, kayak asin gitu rasanya, gurih. Lah, Imam Ahmad nyuruh muridnya beli ke warung keju. Kemudian setelah beli, karena tahu ini muridnya Imam Ahmad, si penjual keju itu, si pemilik warung itu karena ikram sama ulama, akhirnya kejunya dimasukkan ke dalam plastik. Padahal zaman dulu yang namanya orang beli itu beli barang ya dapat barangnya, nggak dapat kantong plastik. Ya kayak sekarang lah ya. Sekarang nih kayaknya kembali ke zaman salaf kayaknya. Ya. Beli sesuatu pakai kantong plastik enggak. Maksudnya kantong plastiknya dijual terpisah gitu. Ya. Nah, terus akhirnya muridnya datang membawa kantong plastik itu bersama keju. Imam Ahmad menegur muridnya, wahai muridku, apa yang aku perintahkan kepadamu tadi? Beli keju wahai imam. Lah ini apa? Ini keju. Bukan, ini keju dan kantong plastik. Ya, aku tidak membeli kantong plastik. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, kembalikan kepada pemiliknya. Aku tidak mau mengambil kantong plastik ini karena yang aku beli adalah keju. Karena khawatir nanti menyulitkan pemiliknya, dia harus keluar modal lagi untuk mengeluarkan kantong plastik itu. Padahal cuma kantong plastik hadirin. Disuruh kembalikan hadirin. Ya. Ya memang kondisinya berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang beli sesuatu ya sudah sak kantongnya gitu ya. Tapi zaman dulu itu sesuatu yang dijual juga gitu ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Banyak kisah-kisah seperti ini di zaman salafus salih. Ketika mereka betul-betul berhati-hati dalam hal-hal yang halal karena takut terjerumus pada hal yang haram. Ada seorang ulama tabi'in namanya Muhammad bin Sirin hadirin. Muhammad bin Sirin ini wafat 110 Hijriah, ulama tabi'in, berguru kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin ini selain beliau ulama, beliau juga pedagang. Akhirnya beliau ini kulaan, ya, kulaan minyak zaitun hadirin. Beliau kulaan minyak zaitun 40 drum, ya, 40 tabung besar. Ya, satu drumnya harganya 1.000 dirham. Berapa? 1.000 dirham. Kemudian Imam Ibnu Sirin ini, Muhammad bin Sirin, ya, selesai barangnya datang ditaruh di rumahnya, di gudangnya. Pagi harinya dia mendapati salah satu drum itu, di dasar drum itu ada bangkai tikus. Satu tok, padahal belinya 40. Kemudian akhirnya Ibnu Sirin memerintahkan pembantunya, ya, tolong tumpahkan semua isi drum ini. Padahal Ibnu Sirin itu kulaan minyak zaitun masih ngutang, belum dibayar. Karena itu barang yang laku, maka minta sama tengkulaknya untuk dibayar secara berkala. Akhirnya diberi, barang datang dulu. Kemudian salah satu drumnya itu ada bangkai tikus. Kemudian Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala meminta kepada pembantunya, tolong tumpahkan semuanya. Pembantunya protes, wahai Ibnu Sirin, ini kan yang kena najis cuma satu botol, cuma satu drum, satu tabung saja. Yang 39 drum kan tidak terkena najis, ya. Apa kata Ibnu Sirin? Aku khawatir satu botol ini dan botol-botol yang lain berasal dari penyulingan yang sama. Maka aku khawatir yang lainnya sudah juga kena najis. Akhirnya ditumpahkan semua. Karena khawatir kalau dijual ke orang lain kena najis sendiri. Ya, jadi barang yang haram, tidak bisa dikonsumsi. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, akhirnya
dibuang itu. Akhirnya Ibnu Sirin tidak jadi jual. Datang waktunya si penjual minyak zaitun itu datang ke Ibnu Sirin. Tidak bisa kemudian tidak bisa membayar. Aku belum punya uang untuk membayarnya. Tanpa menceritakan bahwa ini tidak jadi dijual tapi dibuang. Kemudian akhirnya jatuh tempo waktu berikutnya tidak bisa bayar. Akhirnya si penjual zaitun ini mengadukan kepada qadhi, kepada hakim. Akhirnya Imam Ibnu Sirin disidang oleh pengadilan dan akhirnya diputuskan beliau ini masuk penjara. Ya, di penjara karena tidak bisa bayar hutang. Ibnu Sirin di penjara. Di dalam penjara, sipir penjaranya tahu kalau Ibnu Sirin ini seorang ulama besar, nggak tega ngelihat Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin kemudian ini dibilangin sama penjaga penjaranya, wahai Imam, ya jika kau mau, ya maka kau boleh pulang di malam hari, pulang ke rumahmu ketemu anak istri, nanti pagi harinya kamu datang lagi ke sini, aku bukakan kuncinya. Karena ikromnya sipir penjara itu kepada ulama ini, dan dia tahu bahwa kesalahan Ibnu Sirin itu sebenarnya bukan kesalahan yang berasal dari dirinya. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Sirin, jangan kau biarkan kau terjerumus dalam neraka gara-gara membantuku. Aku ikhlas masuk ke dalam penjara ini karena memang kesalahanku tidak bisa membayar hutang. Sampai akhirnya singkat ceritanya Imam Ibnu Sirin itu masuk penjara begitu lama sampai mendengar kabar bahwa guru beliau Anas bin Malik meninggal dunia. Ketika Anas bin Malik meninggal dunia, Anas bin Malik dan keluarganya itu dikasih wasiat. Anas bin Malik bikin wasiat kepada keluarganya, nanti yang mengimami sholat jenazahku adalah murid kesayanganku, Ibnu Sirin. Ya, akhirnya keluarganya, ahli warisnya datang ke siapa? Datang ke raja, datang ke khalifah ketika itu, datang ke hakim untuk minta penangguhan penahanannya Ibnu Sirin, karena ada wasiat dari Anas bin Malik, dia suruh ngimami. Kemudian akhirnya Ibnu Sirin dikasih kabar bahwa gurunya meninggal dunia. Ibnu Sirin mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sipir penjara bilang, kamu dibebaskan sementara karena dalam wasiatnya gurumu kamu disuruh ngimami sholat berjamaah, sholat jenazah. Kemudian sampai akhirnya Ibnu Sirin tidak mau keluar hadirin. Ibnu Sirin bilang kepada sipir penjaga dan kepada hakimnya, sesungguhnya aku masuk penjara ini bukan karena kepentinganku kepada negara dan hakim. Aku masuk penjara ini karena kesalahanku kepada orang yang belum aku bayar hutangnya. Maka aku tidak mau keluar dari penjara ini sampai dia meridhoinya. Panggilkan dia, aku akan minta izin kepadanya. Boleh tidak aku keluar dari penjara? Ke siapa? Ke pemilik minyak zaitun tadi. Akhirnya diperbolehkan, Imam Ibnu Sirin ngimami, setelah ngimami masuk lagi ke penjara hadirin. Kayak gitu hadirin. Waroknya para ulama seperti itu. Ya, kehati-hatiannya itu bukan hanya pada hal-hal yang haram, bukan pada hal-hal yang subhat, bukan hanya kedua itu, tapi pada hal-hal yang halal, tapi mereka khawatir yang halal itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, mereka jaga jarak hadirin. Ya. Itulah mengapa kita ini kalau makan tidak boleh terlalu kenyang sama para ulama. Kenapa? Karena nanti gampang ngantuk, gampang kemudian terpantik syahwatnya, kemudian gampang bermaksiat orang kalau terlalu kenyang itu. Ya, itulah mengapa kita ini kalau duduk sama orang yang suka ngomong itu tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena khawatir nanti dia mulai mulai bumbon-bumboni topik pembicaraan, ya. Iya, makanya para ulama itu mengatakan ada dua orang yang tidak bisa lepas dari dusta. Ya, orang yang banyak alasan sama orang yang banyak ngomong hadirin. Orang itu kalau banyak alasan, biasanya alasannya ditambah-tambahi atau enggak dikurang-kurangi. Orang banyak ngomong, biar seru omongannya ditambah-tambahi hadirin, atau dikurang-kurangi, dibikin sendiri ceritanya. Ya. Kenapa kita dilarang untuk itu? Ya tadi, untuk kehati-hatian hadirin. Agar kita ini masuk dalam peringkat ketiga ini. Ya, waroknya orang-orang yang bertakwa. Ya, waroknya orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, level 4 itu wara'us siddiqin. Wara'us siddiqin. Ya, waroknya para kekasih Allah.
Waroknya para kekasih Allah itu tidak hanya dia ini berhati-hati meninggalkan hal-hal yang haram, tidak hanya berhati-hati meninggalkan hal-hal yang syubhat, tidak hanya berhati-hati pada hal-hal yang diperbolehkan, tapi dia ini meninggalkan hal-hal yang halal, jelas-jelas tidak haram, hanya karena memikirkan saya bisa jaga niat enggak ya. Sudah naik lagi nih levelnya ini. Kalau yang ketiga tadi, hati-hatinya itu masih karena apa? Takut terjerumus kepada yang haram. Kalau yang tingkatan keempat, siddiqin ini kata Imam Al-Ghazali, dia itu tidak mengerjakan hal-hal yang boleh, hal-hal yang halal, karena khawatir tidak bisa menjaga niat. Ya. Dia menahan diri untuk sedekah di hadapan manusia karena khawatir nanti saya bisa ikhlas enggak ya. Maka dia terus akhirnya mengganti caranya, sedekahnya sembunyi. Ya. Dia menahan diri untuk kemudian menampilkan amalannya di story WA atau story Instagram karena dia khawatir saya bisa menjaga hati enggak ya kalau nanti ada orang yang lihat. Nah, kayak gitu hadirin. Ya, ini waroknya para kekasih Allah. Ya. Coba kita lihat kita ini di angka keberapa gitu. Jangan-jangan angka ke-1 saja enggak masuk hadirin. Ya, kan cuman sedikit Ustaz. Haram. Cuman nyobain Ustadz, nyicipi. Haram itu mutlak hadirin. Ya, kalau perintah kerjakan semampumu, kata syariat kan begitu. Fattaqullah mastata'tum. Tapi kalau larangan itu tidak ada. Ya, tinggalkan semampumu itu tidak ada. Minum khamr 1 tetes sama 1 botol sama haram. Ya. Kalau tinggalkan seluruhnya. Fa idza nahakum anhu fajtanibuh. Segala sesuatu yang diharamkan Rasulullah fajtanibu, tinggalkan. Ya. Nah ini hari dimuliakan Allah, 4 tingkatan warok menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah sekarang yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana cara melatih sikap warok ini? Ya. Apa saja yang harus diusahakan agar kita ini punya sikap warok? Ya, agar kita ini berhati-hati. Ya. Yang pertama adalah yang akan menjadikan seseorang itu punya sikap warok apa? Ya, ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Jadi kalau mau diberi sikap warok, kalau mau diberi sikap warok sama Allah, dimudahkan untuk warok, ya harus deket-deket sama ilmu. Ya. Karena orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah. Ya, kata Rasulullah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih daripada keutamaan banyak beribadah. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu lebih berhati-hati bukan hanya pada perkara ibadah saja, tapi pada perkara-perkara di luar ibadah, di luar sholat, di luar puasa, di luar sedekah, di luar haji, umroh, dia juga berhati-hati. Ya, dengan ilmunya itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. 1, ilmu, dekat sama ilmu. 2, berhati-hati dengan makanan. Berhati-hati dengan makanan. Jadi hati-hati sama makanan, terutama makanan yang sifatnya sembelihan hadirin. Ya, pada makanan-makanan yang sifatnya sembelihan lebih hati-hati. Kalau jenengan tidak betul-betul kenal sama penjualnya, kemudian tidak betul-betul ada halal MUI-nya di situ, cari yang lain hadirin. Cari yang lain. Karena sembelihan itu kan soal halal haram. Binatangnya halal, ayam, bebek, mentok, ya. Tapi kalau cara nyembelihnya salah hadirin, jadi bangkai hadirin.
ya, jadi bangkai. Kalau bangkai masuk ke perut kita jadi makanan haram. Kalau jadi makanan haram kita, doa kita tidak ijabah, kemudian sholat kita nanti nggak khusyuk, kemudian kita nanti jadi lebih tidak berhati-hati karena daging-daging yang haram, makanan yang haram hanya akan melahirkan daging-daging yang tidak taat dan tidak berhati-hati kepada syariat. Ya, jadi hati-hati. Kalau pergi keluar kota, saya sarankan jenengan tidak mengenal kota itu, stop dulu lah makan ayam, stop dulu makan bebek. Makan yang lain aja, makan seafood itu tidak apa-apa. Tapi untuk yang sembelihan ini hati-hati betul hadir. Ya, pilihannya dua tadi. Anda kenal siapa penjualnya, atau yang kedua ada MUI-nya lah minimal. Nah kalau MUI ternyata dalamnya haram gimana Ustaz? Ya setidaknya kita sudah punya hujah di hadapan Allah bahwa apa? Kita sudah berhati-hati. Ya, hati-hati sama makanan. Yang kedua, yang ketiga, berteman dengan orang-orang solih, ya, berteman dengan orang-orang solih, karena mereka nanti yang akan mengingatkan kita untuk hati-hati. Yang keempat, diam pada hal-hal yang tidak kita kuasai ilmunya. Ya, pada hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya, diam, bilang wallahu a'lam, la adri, saya tidak tahu. Itu lebih menyelamatkan daripada kemudian kita banyak komentar hadirin. Ya, kata Rasulullah apa? Kafa bil mar'i kadziban in hadatsa bima sami'a. Cukuplah seorang dikatakan pendusta ketika dia ini banyak ngomong dari sesuatu yang hanya dia dengar saja. Dengar langsung diomongkan. Cukup dia dikatakan sebagai seorang pendusta. Jadi kalau ada berita itu diterima dulu, dicek dulu, check and recheck, ditanya dulu pihak sana benar atau enggak, cover both side. Jadi dua-duanya harus ditanya. Jangan langsung sedikit-sedikit komentar. Kemudian yang kelima, muraqabatullah. Ya, muraqabatullah. Kemudian yang keenam, muhasabah. Barakallahu fikum. Yang keenam apa? Muraqabatullah. Muraqabatullah itu apa? Sikap merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang itu kalau merasa Allah melihat, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya, dia akan lebih berhati-hati. Ya, di sekitar kita ini ada CCTV yang tidak pernah kehilangan, kehabisan baterai, tidak pernah kehabisan memori. Mereknya Raqib Atid. Tidak pernah kehabisan baterai, tidak pernah kehabisan memori. Mencatat semua amalan kita. Makanya kita perlu hati-hati. Muraqabah. Kemudian yang terakhir apa? Muhasabah. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu introspeksi diri. Agar kita lebih hati-hati dalam kehidupan, setiap hari harus ada waktu muhasabah. Makanya para ulama dulu punya kebiasaan muhasabah itu di penghujung hari. Sebelum tidur, jenengan sudah matikan lampu, sudah berbaring, sudah tarik selimut, jangan langsung tidur. Jangan langsung bismikallahumma ahya. Ya, tapi sediakan waktu 5 menit saja untuk mengingat-ingat dari pagi sampai sore aktivitas kita apa. Berapa dosa yang sudah kita kumpulkan, segera ditobati. Malam itu juga, karena belum tentu pagi hari besok kita bangun. Pada hal-hal yang sifatnya amalan solih, kita berdoa sama Allah, ya Allah istiqomahkan, jadikan amalanku besok lebih baik daripada amalanku ini. Ya, muhasabah namanya. Sehingga orang yang suka muhasabah itu orang yang kemudian suka apa? Suka berhati-hati dalam segala hal yang ada di sekitarnya. Itu 6 hal yang perlu diusahakan agar kita memiliki sikap wara'. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah kehati-hatian kita dalam bertindak tanduk, bertutur kata, bersikap, menjawab, mendidik. Semuanya itu butuh kehati-hatian, karena itu adalah inti takwa. Barakallahu fikum. Saya cukupkan, saya kembalikan Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, sudah benar. Sudah kan?
Pertanyakan sudah benarkah? Sudah. Sudah. Yang pertama doakan hadirin. Ya. Dari ribuan doa Anda kepada orang-orang yang Anda cintai, masa tidak ada yang makbul satupun? Insya Allah ada yang makbul. Ya, 1 atau 2 atau 10 makbul lah. 1000 masa 10 nggak makbul? Insya Allah makbul. Di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab doakan terus, karena hidayah itu dari Allah bukan dari kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak bisa memberi hidayah orang-orang yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya, jadi doakan terus agar dapat hidayah. Kemudian yang kedua, tetap jangan letih untuk mendakwahi, untuk memberikan, mengajak dia kepada kebaikan. Entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, entah itu istri kita atau suami kita, ya tetap berusaha dengan semua cara, ya. Tapi kedepankan akhlak. Jangan sampai nanti kemudian kesannya ini istriku kok tambah ngaji tambah galak. Istriku tambah ngaji kok tambah kasar ya omongannya. Tambah nyakitin hati, jangan sampai. Kedepankan akhlak. Pakai cara-cara yang pelan dulu. Yang penting itu doa, ada pergerakan, ada ikhtiar, ya. Karena ada bapak-bapak itu yang protes ke saya, Ustadz, istri saya setelah ngaji sama Ustadz tambah galak Ustadz. Wah, saya yang jadi korbannya kan, ya. Nah ini hati-hati hadirin. Fenomena hari ini itu ibu-ibunya ngaji Senin sampai Jumat, ya. Tapi di rumah kemudian jadi ustazah. Nah ini fenomena baru ini, ya. Kemudian jomplang akhirnya. Suami-suami Anda itu tidak kober ngaji karena cari maisah untuk Anda, ya. Maka bersikaplah baik kepadanya, berakhlaklah baik di hadapannya, ya. Doakan, ajak pelan-pelan, carikan majelis ilmu, ya, carikan majelis ilmu. Kalau ahad, ya sekali-kali nggak usah ke Car Free Day, nggak apa-apa lah. Sekali-kali cari kajian ahad pagi, gitu kan? Atau cari yang subuh barokah, yuk bareng-bareng ke masjid, yuk ya. Malam kan banyak kajian-kajian malam, ya. Kajian-kajian umum, Anda juga harus meluangkan waktu. Wah capek itu Ustaz saya Ustaz. Ya berarti misalnya Senin malam ada kajian umum, Senin paginya jangan enggak usah kajian dulu, enggak apa-apa. Nanti malam untuk nemenin suami ngaji. Jadi tetap harus ada ikhtiar, tapi kedepankan apa? Akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana maksudnya ya? Saya nggak paham. Coba ulangi. Doa yang terdolimi ijabah. Oh ya. Doa orang yang terdolimi itu ijabah. Yang ijabah itu bukan doa keburukannya, tapi apa? Pengaduannya kepada Allah bahwa hambanya Allah yang lain itu berbuat zalim kepadanya, dan kezaliman orang tadi itu akan kembali kepadanya, ya. Jadi dia mengadu, ya Allah saya terdolimi ya Allah, sehingga terus Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa si fulan ini kemudian terdolimi karena aduan doanya itu kemudian mempercepat efek dari kezaliman orang yang zalim itu kembali kepadanya. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha, kata Allah dalam surah Fussilat 47 itu. Barang siapa yang beramal solih maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang melakukan keburukan akan kembali kepada dirinya. Para ulama tafsir mengatakan keburukannya tidak hanya nanti di akhirat, kadang-kadang dipercepat Allah di dunia. Lewat apa? Lewat doanya orang yang terdolimi yang melangit kepada Allah. Jadi bukan ijabahnya doa keburukan, tapi apa? Ijabahnya doanya didengar oleh Allah, menjadikan kemudian efek kezalimannya itu mengenai dirinya sendiri. Begitu penjelasan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Allahu a'lam bishawab. Anak-anak sekarang pinter-pinter Bu ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau tinjauan secara fikih ya, tinjauan secara fikih, anak-anak di usia sebelum balik itu memang belum mukallaf, belum dihitung pahala dan dosanya. Bener katanya adik ini ya, bener ya. Kemudian apakah kemudian terus akhirnya kita membiarkan dia dalam kebebasannya? Tidak, hadirin. Mendidik anak sebelum usia balik atau usia prabalik itu untuk mempersiapkan dia ketika balik. Maka kenapa kok usia prabalik 7 ke atas itu anak sudah mulai diminta untuk berjilbab? Walaupun kadang-kadang dia lepas, tidak apa-apa, yang penting dibiasakan dulu. Karena tidak mungkin usia 15 haid langsung tiba-tiba pakai jilbab. Dia akan merasa gerah, dia akan merasa tidak terbiasa. Ya, sama halnya anak-anak itu diminta untuk sholat di usia 7 tahun kan, usia prabalik. Ya, jadi 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. 7 pertama 1 sampai 7. Ya, jadikan mereka ini seperti raja kata Rasulullah. Jadi dimanja dulu tidak apa-apa, diseneng-senengan dulu tidak apa-apa 1 sampai 7. Yang penting deket. Ya, asupan fisik dan asupan kasih sayang orang tuanya jangan sampai kurang 1 sampai 7. 7 sampai 14 itu fase kedua. Jadikan mereka seperti tawanan perang. Sudah dikasih reward and punishment. Sudah dikasih hadiah. Kalau dia berprestasi, kalau dia sholat kasih hadiah, kasih reward. Kalau dia melakukan pelanggaran kasih punishment, kasih hukuman. Itu dalam rangka apa? Mendidik, mentarbiyah untuk mempersiapkan masa baliknya 7 ke 3. Kalau sudah 7 ke 3, 15 sampai 21, jadikan mereka ini seperti kawan kita. Ya, jadi sudah mulai diajak ngobrol-ngobrol hal-hal yang serius, ya, diajak ngobrol-ngobrol sebab akibat, ya, resikonya ini, kenapa kamu kok tidak boleh karena begini dan begitu, nah seperti itu. Ya, jadi kalau secara pandangan fikihnya seperti itu, tapi kalau cara menjawabnya wallahu a'lam bishawab. Tanyakan kepada pakarnya. Saya takut menjawab salah nanti. Ya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Tetap kita harus bermasyarakat ya. Kita tidak boleh kemudian karena kita merasa kita lebih paham agama kemudian kita antipati kepada masyarakat ya. Karena seorang pada puncak kesolihan itu dia yang berusaha mensolihkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi setelah solih itu tugasnya apa? Muslih. Solihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Solih itu untuk diri kita sendiri, muslih itu untuk orang lain. Maksudnya kita juga harus berusaha menjadikan masyarakat kita itu solih. Maka pada hal-hal yang kegiatannya tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kalau posisinya kita ini warga ya, posisinya kita ini tidak punya satu andil, tidak punya satu kedudukan yang untuk bisa merubah kondisi ya. Pada hal-hal yang sifatnya dalam koridor yang masih halal, maka kita tetap harus ikut ya, tetap harus ikut dalam rangka tadi ya, dalam rangka jangan sampai gara-gara kita kemudian Islam ternodai ya. Kadang-kadang kan ada orang itu rajin ke masjid tapi pedes omongannya sama tetangga ya. Saya mengalami ya di komplek tempat saya tinggal itu ada dua tetangga saya berseteru ya, gara-gara rusak tanamannya ya. Itu pun tidak sengaja karena tukang listrik yang benerin itu jatuh karena tertimpa pohonnya itu cabangnya patah terus menjatuhi tanaman tetangga yang satu. Kemudian akhirnya saling ngomongan pedes hadirin. Omongannya pedes dan itu di grup. Kemudian akhirnya yang menjadikan orang ini yang satu ya, nun sewu yang satu ini orang Nasrani. Ya. Orangnya baik sekali, sama saya akrab sekali. Tangga saya pas. Kemudian dia akhirnya menyimpulkan apa? Belum tentu orang yang sholat, dia bikin meme ya, bikin caption gitu ya, belum tentu orang yang rajin ke masjid itu akhlaknya baik. Nah kesimpulannya begitu akhirnya, karena memang omongannya pedes gitu ya.
Nah, kemudian akhirnya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kemudian karena sikap eksklusif kita menjadikan agama kita ternodai. Jadi tetap membaur bersama masyarakat pada hal-hal yang masih diperbolehkan. Pada hal-hal yang sifatnya maksiat dan kita tidak bisa merubah, minimal kita punya sikap apa? Pengingkaran dalam hati. Satu. Yang kedua, gunakan kaidah tutup satu pintu, buka pintu yang lain. Gimana itu? Tutup satu pintu, buka pintu yang lain. Mungkin acara malam itu kita tidak datang, tapi acara besok kerja bakti kita datang. Ya. Jadi mungkin acara dangdutannya, biasanya tirakatan ada dangdutan. Kita tidak datang, tidak apa-apa, karena memang itu haram, tidak boleh. Ya. Tapi besok pagi acara lomba masaknya kita datang. Kita bantu sejak awal. Sehingga apa? Tetap tidak ada jarak antara masyarakat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Barakallahu fikum. Kami harus lanjut ke tempat berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.